Di sebuah desa kecil di Jawa Timur, terdapat sebuah warung sambelan yang sangat terkenal. Nama warung itu adalah Warung Sambal Bu Sari. Warung ini selalu penuh oleh pengunjung, bahkan hingga malam hari. Orang-orang datang dari berbagai tempat untuk mencicipi sambal yang konon memiliki rasa luar biasa, pedasnya nagih, dengan aroma khas yang menggugah selera. Meski hanya warung sederhana, terbuat dari kayu dengan dapur terbuka di belakang, penghasilan Bu Sari melampaui para pedagang lainnya di desa itu. Namun, di balik kesuksesan warung itu, tersimpan sebuah rahasia gelap yang hanya diketahui oleh Bu Sari dan seorang lelaki tua misterius yang sering mampir ke warung itu saat menjelang malam. Bu Sari dulunya hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa. Suaminya, Pak Darto, bekerja sebagai kuli panggul di pasar. Penghasilannya kecil, hanya cukup untuk makan sehari-hari. Ketika Bu Sari memutuskan untuk membuka warung sambelan demi membantu ekonomi keluarga, hidupnya penuh dengan kesulitan. Sambalnya seringkali tidak laku. Para pembeli lebih memilih warung lain yang lebih ramai. Hingga suatu hari, seorang lelaki tua berjubah hitam mampir ke warungnya. Lelaki itu tidak memesan apapun. Ia hanya duduk di pojok warung sambil memandang ke arah dapur tempat Bu Sari menumbuk sambal dengan cobek batu andalannya. Setelah beberapa saat, lelaki itu berkata, "Sambelmu ini enak, tapi kurang hidup." Bu Sari yang sedang mencuci cobek menoleh bingung. "Maksud Bapak apa? Apa kurang garam atau kurang gula?" Lelaki itu tersenyum tipis. "Bukan itu, kamu butuh sesuatu yang istimewa. Sesuatu yang bisa membuat semua orang datang ke warungmu." Bu Sari tertawa kecil, mengira lelaki itu hanya bercanda. "Ah, kalau ada caranya tentu saya mau. Dagangan saya sepi, Pak." Wajah lelaki itu berubah serius. Ia mendekat membisikkan sesuatu yang membuat wajah Bu Sari memucat. "Aku bisa memberimu resep rahasia, tapi ingat, ada harga yang harus kau bayar." Bu Sari tidak bisa tidur malam itu. Kata-kata lelaki tua itu terus terngiang di pikirannya. "Cobek ini akan membawa rezeki melimpah, tapi kau harus berani menerima konsekuensinya." Keesokan harinya, lelaki tua itu kembali, membawa sebuah cobek batu yang tampak tua dan berlumut. "Gunakan cobek ini untuk menumbuk sambalmu. Jangan pernah bertanya dari mana asalnya. Dan jangan lupa, setiap malam Jumat, bersihkan cobek ini dengan air yang kuberikan." Bu Sari yang putus asa karena warungnya hampir bangkrut, akhirnya menerima cobek itu. Ketika ia mulai menggunakannya, hal aneh terjadi. Aroma sambalnya berubah menjadi lebih menggoda, lebih tajam, dan saat ia mencicipinya, rasa sambal itu benar-benar berbeda. Seolah-olah ada sesuatu yang membuatnya jauh lebih enak dari biasanya. Hari pertama cobek itu digunakan, warung Bu Sari masih sepi seperti biasa. Namun ketika seorang pembeli mencicipi sambalnya, ia langsung memuji dengan suara lantang, "Ini sambal terenak yang pernah saya makan. Rasanya beda dari sambal lain." Kabar itu menyebar dengan cepat. Dalam seminggu, warung yang sebelumnya sepi mendadak ramai. Setiap hari, pembeli mengantre hingga ke jalan. Tidak peduli pagi, siang, atau malam, warung itu selalu penuh. Bahkan orang-orang yang tidak suka sambal sekalipun mulai datang hanya untuk mencoba rasa unik yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Bu Sari mulai menghasilkan uang lebih banyak dari sebelumnya. Ia bisa membeli pakaian baru, merenovasi rumah, bahkan menyekolahkan anaknya ke kota. Namun, di tengah kesuksesan itu, sesuatu yang janggal mulai terjadi. Setiap malam Jumat, lelaki tua itu selalu datang, membawa sebotol air yang berwarna kehitaman. "Bersihkan cobek ini dengan air ini," perintahnya. Bu Sari, meskipun takut, selalu menurut. Ia tidak pernah bertanya tentang air itu. Namun, setiap kali ia menuangkannya ke cobek, ia merasa seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam cobek. Seperti cairan itu hidup. Pada malam Jumat ketiga sejak cobek itu digunakan, Bu Sari terbangun karena mendengar suara aneh dari dapur. Suara itu seperti geraman rendah, bercampur dengan suara air yang mendidih. Ia bergegas ke dapur, dan betapa terkejutnya ia ketika melihat cobek itu. Di dalamnya ada cairan hitam kental yang berbuih, dan dari dalam cobek itu ia melihat bayangan samar.
sesosok tubuh besar dengan mata merah menyala. Busari hampir menjerit, tetapi suara lelaki tua itu tiba-tiba terdengar di belakangnya. "Jangan takut, itu hanya penjaga rezekimu. Ia lapar dan ia meminta air liurku." "Air liur?" tanya Busari dengan suara gemetar. Lelaki tua itu tersenyum dingin. "Setiap cobek ini digunakan, ia akan memberi rasa yang tidak bisa dilawan siapapun. Tapi ia juga harus diberi makan, dan makanannya adalah sesuatu yang berasal dariku." Busari merasa tubuhnya menggigil. Namun ketika lelaki tua itu meneteskan sesuatu ke dalam cobek, bayangan itu menghilang dan cairan hitam itu meresap ke dalam cobek seperti menghilang tanpa jejak. "Jangan khawatir," kata lelaki itu. "Ini baru permulaan." Di pagi harinya, Busari kembali ke warung dengan perasaan campur aduk. Dagangannya kembali laris manis, bahkan lebih dari sebelumnya. Tetapi di balik senyumnya kepada para pelanggan, ia tahu bahwa dirinya telah memasuki sebuah dunia yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dunia di mana kesuksesan datang bersama harga yang tak terbayangkan. Warung Busari semakin ramai. Orang-orang rela mengantre berjam-jam demi mencicipi sambal yang luar biasa itu. Bahkan banyak pelanggan baru datang dari luar kota setelah mendengar desas-desus tentang sambal terenak di Jawa Timur. Busari kini memiliki cukup uang untuk memperbaiki rumahnya, membeli perabotan baru, dan menyewa pekerja untuk membantu di warung. Namun, semakin besar kesuksesannya, semakin sering ia dihantui perasaan tidak tenang. Pada suatu malam, menjelang tutup, seorang pria asing masuk ke warung. Penampilannya aneh, kulitnya pucat kehijauan, matanya cekung dengan sorot yang sulit dijelaskan. Pakaiannya kumal, tetapi ada sesuatu yang membuat Busari merasa ngeri hanya dengan melihatnya. Pria itu duduk di sudut warung, memesan sambal dengan suara berat dan serak. "Saya mau sambal yang paling pedas." Busari, meski merasa ada yang janggal, tetap melayaninya dengan senyum palsu. Sambal dihidangkan, dan pria itu mulai makan dengan lahap. Namun, yang membuat Busari merinding adalah cara pria itu makan. Ia tidak menggunakan tangan atau sendok. Ia menunduk langsung ke piring, seperti menjilati sambal dengan mulutnya. Setelah selesai, pria itu mendongak, menatap Busari dengan mata tajam. "Sambalmu ini sempurna, tapi kamu tahu, bukan? Rasa ini bukan milikmu." Ucapan itu membuat jantung Busari berdegup kencang. Sebelum ia sempat menjawab, pria itu bangkit dan pergi begitu saja, meninggalkan piring kosong tanpa membayar. Ketika ia mencoba mengejarnya keluar, pria itu sudah menghilang dalam kegelapan, seolah tertelan oleh bayang-bayang malam. Malam itu, ketika Busari sedang membersihkan cobek di dapur, lelaki tua berjubah hitam kembali datang. Namun kali ini, wajahnya terlihat lebih serius dari biasanya. "Bagaimana cobekmu?" tanyanya tanpa basa-basi. "Semua berjalan lancar, Pak," jawab Busari, meski nada suaranya sedikit gemetar. Lelaki tua itu mendekat, matanya menatap tajam ke arah cobek yang masih dipenuhi sisa sambal. Ia tersenyum kecil, tetapi senyumnya terasa dingin. "Aku tahu apa yang terjadi malam ini. Kau mendapat tamu istimewa." Busari terdiam, tidak ingin membahas pria aneh itu. Tetapi lelaki tua itu seolah bisa membaca pikirannya. "Jangan takut, itu hanya salah satu pengunjungku yang ingin memastikan bahwa cobek ini masih bekerja dengan baik." "Pengunjungmu?" tanya Busari dengan nada bingung sekaligus takut. "Buto Ijo," jawab lelaki itu dengan tenang. "Makhluk yang bersemayam dalam cobek ini. Ia tidak hanya memberimu rezeki, tetapi juga memastikan setiap orang yang mencicipi sambalmu merasakan sesuatu yang tak terlupakan." Busari merasa tubuhnya melemah. Kata-kata itu membuatnya sadar bahwa dirinya tidak hanya terikat dengan cobek, tetapi juga dengan sesuatu yang jauh lebih besar dan menyeramkan. Apa yang dia inginkan dariku?" tanya Busari akhirnya. "Untuk saat ini, ia puas dengan air liurku," jawab lelaki itu sambil tersenyum dingin. "Tapi ingat, semakin banyak rezekimu, semakin besar pula keinginannya. Kau harus siap ketika waktunya tiba." Beberapa hari kemudian, warung Busari semakin populer.
Uang terus mengalir dan pelanggan semakin banyak. Namun di tengah kesibukannya, Busari mulai merasakan hal-hal aneh yang tidak bisa dijelaskan. Setiap malam ia mendengar suara-suara dari dapur. Awalnya hanya suara seperti air yang menetes, tetapi lama-kelamaan suara itu berubah menjadi geraman rendah, seperti suara makhluk besar yang kelaparan. Ketika ia memberanikan diri memeriksa dapur, ia selalu menemukan cobeknya tampak basah, meski ia yakin sudah mencucinya sebelumnya. Puncaknya terjadi pada malam Jumat. Ketika Busari hendak tidur, ia mendengar suara langkah berat di luar rumahnya. Langkah itu terdengar mendekat, seolah-olah ada sesuatu yang besar berjalan di atas tanah. Jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba mengintip dari jendela, tetapi hanya melihat kegelapan. Ketika langkah itu berhenti, Busari merasa lega sesaat. Namun ketika ia berbalik, ia hampir menjerit. Dari sudut dapur, ia melihat bayangan besar dengan mata merah menyala menatapnya. Bayangan itu hanya berdiri diam, tetapi kehadirannya membuat udara di sekitarnya terasa dingin dan berat. "Jangan lupa, beri aku makan." Suara berat itu terdengar sebelum bayangan itu menghilang begitu saja. Keesokan paginya Pak Darto menemukan istrinya terlihat pucat. Busari mencoba menutupi ketakutannya, tetapi Pak Darto tahu ada sesuatu yang tidak beres. "Sari, kamu kenapa? Ada yang kamu sembunyikan dariku?" tanya suaminya. Busari hanya menggeleng, tetapi hatinya gelisah. Ia tahu bahwa suaminya tidak akan memahami apa yang sedang terjadi. Bagaimana ia bisa menjelaskan bahwa kesuksesan mereka bukan berasal dari kerja keras semata, melainkan dari sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang ia sendiri tidak sepenuhnya pahami? Namun, di dalam hati kecilnya Busari tahu bahwa ini baru permulaan. Keberadaan Buto Ijo di cobek itu tidak hanya membawa rezeki, tetapi juga membawa teror yang semakin hari semakin nyata. Kesuksesan warung sambal Busari terus meningkat. Pelanggan berdatangan dari berbagai kota, bahkan ada yang memesan sambalnya dalam jumlah besar untuk dibawa pulang. Semua orang memuji rasa sambal Busari yang dianggap tiada tandingannya. Namun di balik senyuman ramah Busari kepada para pelanggan, hatinya dipenuhi ketakutan yang semakin besar. Setiap malam Jumat, ia terus mendengar suara langkah berat di luar rumahnya, dan semakin sering cobek di dapur mengeluarkan bau aneh seperti darah bercampur bunga busuk. Namun, Busari tak pernah berani mengeluh. Ia tahu pesugihan yang ia ambil memiliki harga yang harus dibayar. Pada suatu sore yang sibuk, seorang perempuan tua masuk ke warung. Perempuan itu mengenakan kebaya lusuh dan kain batik yang sudah pudar warnanya. Rambutnya beruban, tapi sorot matanya tajam dan penuh rahasia. Perempuan itu tidak langsung memesan makanan, melainkan berdiri di dekat dapur, memandangi Busari yang sedang sibuk menyiapkan sambal. "Warung ini ramai sekali," ucap perempuan tua itu dengan suara pelan, tetapi cukup untuk membuat Busari menoleh. "Iya Bu, alhamdulillah banyak yang suka sambal kami," jawab Busari sambil tersenyum, meski merasa sedikit tidak nyaman dengan tatapan perempuan itu. Namun, perempuan itu tidak tersenyum. Ia justru mendekati meja tempat cobek berada. "Cobek ini bukan cobek biasa ya?" Jantung Busari berdegup kencang. Ia berhenti menumbuk sambal dan menatap perempuan itu dengan pandangan bingung. "Maksud ibu apa?" Perempuan itu mendekatkan wajahnya ke cobek, lalu berkata pelan, "Aku mencium bau Buto Ijo di sini. Kau tahu apa yang sedang kau hadapi?" Busari tertegun, tubuhnya gemetar. Perempuan itu kemudian melanjutkan dengan nada serius, "Kesuksesanmu ini bukan milikmu, tapi miliknya. Dan Buto Ijo tidak pernah memberi apa-apa secara cuma-cuma." Malam itu, setelah tutup warung, Busari tidak bisa berhenti memikirkan perkataan perempuan tua tadi. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semuanya akan baik-baik saja selama ia mengikuti aturan lelaki tua yang memberinya cobek. Namun, hatinya terus diliputi kegelisahan. Ketika tengah malam tiba, suara geraman dari dapur terdengar lagi. Kali ini lebih keras, seperti makhluk besar yang sedang marah. Busari mencoba mengabaikannya, tetapi tiba-tiba terdengar suara keras seperti sesuatu yang pecah.
Ia berlari ke dapur dan melihat cobeknya tergeletak di lantai. Cairan hitam pekat merembes keluar dari cobek itu, memenuhi lantai dapur dengan bau anyir yang menyengat. Bu Sari ketakutan, tetapi ia tidak berani menyentuh cairan itu. Ia hanya bisa berdiri mematung, hingga akhirnya suara berat itu terdengar dari dalam cobek. "Aku lapar, jangan lupa janjimu." Keesokan harinya, Bu Sari kembali bekerja di warung seperti biasa. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Salah satu pelanggan setianya, seorang lelaki tua yang sering datang hampir setiap hari, tiba-tiba tersungkur di tengah warung. Orang-orang panik, tetapi sebelum ada yang sempat menolong, lelaki tua itu sudah tidak bernyawa. Bu Sari gemetar melihat kejadian itu. Dalam hati, ia tahu bahwa ini bukan kematian biasa. Ia teringat ucapan lelaki berjubah hitam. "Semakin besar rezekimu, semakin besar pula keinginannya." Apakah ini artinya Buto Ijo telah mengambil tumbal pertamanya? Namun, yang membuat Bu Sari semakin ketakutan adalah apa yang terjadi malam itu. Ketika ia sedang bersiap tidur, suara langkah berat kembali terdengar dari luar rumah. Kali ini, langkah itu berhenti tepat di depan jendela kamarnya. Dengan gemetar, Bu Sari mendekati jendela dan mengintip keluar. Di sana, berdiri sesosok makhluk besar dengan kulit hitam pekat, mata merah menyala, dan gigi tajam yang berkilauan dalam gelap. Makhluk itu menatapnya dengan senyum menyeramkan, lalu berkata dengan suara berat, "Kau telah memberi aku makan, sekarang aku ingin lebih." Keesokan paginya, lelaki berjubah hitam itu kembali ke warung. Wajahnya terlihat puas, seolah-olah ia tahu apa yang telah terjadi. "Bagaimana? Sudah mulai merasakan harganya?" tanyanya sambil tersenyum tipis. "Pak, apa maksudnya? Kenapa ada yang meninggal di warung saya?" tanya Bu Sari dengan suara gemetar. Lelaki itu tertawa kecil. "Itu bagian dari perjanjiannya. Tidak ada yang gratis, Sari. Buto Ijo memberi rezeki, tetapi ia juga mengambil apa yang menjadi miliknya." Bu Sari hampir menangis. "Tapi saya tidak pernah meminta seseorang meninggal. Saya hanya ingin warung saya ramai." "Dan kau mendapatkannya, bukan?" balas lelaki itu dingin. "Tapi semakin lama, Buto Ijo akan semakin lapar. Bersiaplah, karena ini baru awal." Bu Sari kini terjebak dalam kesuksesan yang penuh teror. Ia tahu bahwa pesugihan ini tidak akan berhenti sampai Buto Ijo puas. Tetapi ia juga tidak tahu bagaimana caranya keluar dari perjanjian ini. Malam-malam berikutnya, ia hanya bisa menunggu sambil berharap bahwa apapun yang terjadi, keluarganya tidak akan menjadi korban berikutnya. Setelah kematian pelanggan setianya, suasana di warung sambal Bu Sari tetap ramai seperti biasa. Namun, setiap kali Bu Sari menyajikan sambal dari cobek keramat itu, ia merasa ada sesuatu yang mengintainya, seperti bayangan kelam yang terus menghantuinya. Meski pelanggan terus memuji sambalnya, rasa takut mulai menghantui dirinya. Pada suatu sore, seorang ibu muda membawa anak kecil datang ke warung. Sang ibu memesan sambal pedas, sementara anaknya hanya duduk diam sambil memegang boneka lusuh. Anak itu tampak pucat dan terus memandang ke arah cobek di dapur dengan tatapan kosong. Ketika Bu Sari datang untuk mengantar pesanan, anak itu tiba-tiba berbicara, "Ibu, cobeknya hidup. Dia lapar." Suasana langsung hening. Sang ibu menatap anaknya dengan bingung, lalu meminta maaf kepada Bu Sari, menganggap ucapan anaknya hanya khayalan. Namun, hati Bu Sari serasa runtuh. Ia tahu bahwa anak itu bukan sekadar berbicara tanpa alasan. Anak kecil sering dipercaya memiliki mata batin yang lebih tajam, dan ucapan anak itu hanya mengonfirmasi ketakutan terbesarnya. Malam itu, setelah tutup warung, Bu Sari memutuskan untuk membersihkan cobek seperti biasa. Ia menuangkan air yang diberikan lelaki berjubah hitam, lalu mulai menggosok permukaan cobek dengan kain. Namun tiba-tiba ia merasa seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam cobek, seperti cairan yang menggeliat hidup. Ketika ia menghentikan tangannya, ia melihat bayangan samar muncul di permukaan cobek. Sosok itu menyerupai tubuh besar dengan mata merah yang berkilauan. Suara berat terdengar, "Aku butuh lebih. Rezekimu terlalu besar dan aku lapar." Bu Sari mundur dengan tubuh gemetar. "Aku sudah memberikanmu makan.
bisiknya, meski ia tahu bahwa makhluk itu tidak akan puas hanya dengan satu nyawa. Bayangan itu tertawa, suaranya menggema di seluruh dapur. Kau punya keluarga, bukan? Mereka bisa menjadi pemberianku selanjutnya. Keesokan harinya, suasana di warung berjalan seperti biasa. Namun, menjelang sore, seorang pekerja baru yang membantu di dapur mengalami kecelakaan. Ketika ia sedang membantu menumbuk sambal di cobek keramat, tangannya tergelincir dan ia jatuh dengan keras ke lantai. Cobek itu entah bagaimana terpental dan hampir menghantam wajahnya. Namun yang aneh, meski cobek itu tidak menyentuh pekerja, darah mulai mengucur dari hidungnya tanpa sebab yang jelas. Pekerja itu gemetar, lalu melarikan diri dari warung sambil berteriak, "Ada yang tidak beres di sini! Saya tidak mau kerja lagi!" Pelanggan yang melihat kejadian itu hanya menganggapnya sebagai kecelakaan biasa, tetapi Bu Sari tahu bahwa ini adalah peringatan. Cobek itu semakin hidup dan semakin agresif meminta tumbal. Lelaki berjubah hitam kembali malam itu. Wajahnya lebih serius dari biasanya. "Kau tahu bahwa ini tidak bisa berhenti, bukan?" katanya sambil menatap langsung ke arah Bu Sari. "Saya tidak bisa melanjutkan ini," jawab Bu Sari dengan suara gemetar. "Saya tidak ingin ada yang mati lagi. Ambil cobek ini dan hentikan semuanya." Lelaki itu menggeleng pelan. "Tidak semudah itu. Kau sudah membuat perjanjian dengan Buto Ijo. Jika kau berhenti sekarang, dia akan mengambil semua milikmu, termasuk nyawa keluargamu." Bu Sari merasa tubuhnya melemah. Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak bisa terus hidup seperti ini. Lelaki itu tersenyum tipis. "Beri dia tumbal yang lebih besar. Dia tidak akan meminta lagi untuk waktu yang lama jika engkau memberinya seseorang yang dekat denganmu." "Tidak," seru Bu Sari, matanya mulai berlinang air mata. "Saya tidak akan mengorbankan keluarga saya." Lelaki itu tertawa kecil, lalu berjalan keluar tanpa berkata apa-apa lagi. Namun sebelum ia pergi, ia meninggalkan satu kalimat yang membuat darah Bu Sari membeku. "Jika kau tidak memilih, dia yang akan memilih untukmu." Malam itu, Bu Sari bermimpi buruk. Ia melihat dirinya berdiri di depan cobek yang penuh dengan darah, dan di sekelilingnya terdapat tubuh-tubuh yang ia kenali. Suaminya, Pak Darto, dan anak-anaknya. Bayangan Buto Ijo berdiri di belakangnya, tertawa terbahak-bahak sambil berkata, "Ini harga dari rezekimu." Ketika ia terbangun, keringat membasahi tubuhnya, dan suara geraman rendah terdengar dari dapur. Suara itu berbeda kali ini, lebih keras, lebih menuntut. Ia tahu bahwa waktunya hampir habis, dan jika ia tidak membuat keputusan, sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Bu Sari kini terjebak dalam dilema yang tidak terbayangkan. Ia harus memilih antara keluarganya atau menyerahkan segalanya kepada Buto Ijo. Namun, semakin ia menunda keputusan, semakin nyata ancaman itu menjadi. Ia tahu bahwa malam berikutnya, sesuatu akan terjadi, sesuatu yang tidak bisa ia hindari. Malam Jumat kembali datang, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Warung sambelan Bu Sari, seperti biasa, ramai dengan pengunjung. Namun, di tengah tawa dan obrolan pelanggan, Bu Sari tidak bisa menghilangkan perasaan berat yang menghantui pikirannya. Setiap malam Jumat, suara langkah berat, geraman dan bayangan Buto Ijo terasa semakin nyata. Ia tahu malam ini akan menjadi titik akhir, entah untuk warungnya, keluarganya, atau dirinya sendiri. Sore itu, menjelang tutup warung, seorang pria misterius masuk. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya, karena ia datang tanpa suara, seperti muncul begitu saja di tengah keramaian. Penampilannya berbeda dari pelanggan biasa. Wajahnya samar, hampir seperti tidak memiliki bentuk yang jelas. Ia mengenakan jubah hitam lusuh, dan auranya membuat pelanggan lain merasa tidak nyaman. Pria itu duduk di pojok warung tanpa memesan apapun. Tatapannya tertuju langsung pada Bu Sari, yang sibuk di dapur. Ketika seorang pelayan bertanya apakah ia ingin memesan sesuatu, pria itu hanya menggelengkan kepala, tetapi tidak beranjak. Setelah beberapa saat, ia akhirnya berkata dengan suara serak, "Malam ini, waktunya habis." Mendengar itu, Bu Sari hampir menjatuhkan cobek dari tangannya. Ia tahu pria itu bukan manusia biasa,
melainkan utusan dari Buto Ijo. Tubuhnya gemetar, tetapi ia mencoba tetap tenang di depan pelanggan. Namun dalam hati ia tahu bahwa malam ini sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Setelah warung tutup, Busari kembali ke dapur untuk membersihkan cobek seperti biasa. Namun ketika ia menuangkan air pembersih ke cobek, cairan hitam pekat keluar dari celah-celah cobek seperti darah yang mengalir deras. Bau anyir memenuhi udara, membuat Busari hampir muntah. Dari dalam cobek terdengar suara geraman berat, diikuti dengan tawa yang menyeramkan. "Tumbalmu sudah terlambat, aku akan memilih sendiri." Suara itu bergema di seluruh dapur. Busari berteriak, memanggil suaminya, Pak Darto, yang segera berlari ke dapur. Namun, ketika ia melihat cobek yang berlumuran cairan hitam itu, Pak Darto mundur dengan wajah pucat. "Apa yang kau lakukan, Sari? Apa ini?" tanyanya dengan suara keras. Busari tidak bisa menjawab. Air matanya mengalir deras dan ia jatuh berlutut di lantai. "Aku hanya ingin warung kita ramai, Ayah. Aku tidak tahu ini akan sejauh ini." Pak Darto memandang istrinya dengan campuran marah dan takut. "Kau melakukan pesugihan? Kau membuat perjanjian dengan iblis?" Suaranya bergema di seluruh rumah, tetapi sebelum Busari bisa menjawab, suara langkah berat terdengar dari luar rumah. Langkah itu semakin mendekat, mengguncang tanah di sekitar rumah mereka. Pak Darto berusaha keluar untuk melihat, tetapi Busari menahan tangannya. "Jangan keluar, Ayah, dia datang untukku." Namun langkah itu berhenti tepat di depan pintu dapur. Tiba-tiba, pintu kayu itu terbuka sendiri dengan keras, dan sosok Buto Ijo berdiri di sana. Tubuhnya besar dan hitam legam, seperti akar pohon yang menggeliat. Matanya menyala merah, dan giginya yang tajam terlihat jelas saat ia menyeringai ke arah Busari. "Aku telah memberimu segalanya, manusia." Suara berat itu menggema, membuat ruangan terasa bergetar. "Sekarang waktunya aku mengambil milikku." Pak Darto berdiri di depan Busari, mencoba melindungi istrinya. "Kau tidak akan mengambil istriku. Pergi dari sini!" teriaknya, meski tubuhnya gemetar. Namun Buto Ijo hanya tertawa. "Bukan kau yang membuat perjanjian denganku, tapi jika kau ingin menggantikannya, aku tidak keberatan." Buto Ijo mendekat, dan Busari akhirnya berdiri dengan tubuh gemetar. "Ambil aku," katanya dengan suara pelan tetapi tegas. "Ambil aku, tapi biarkan keluargaku tetap hidup." Makhluk itu memiringkan kepalanya seolah sedang mempertimbangkan. "Sebuah pengorbanan yang mulia, tapi aku punya rencana lain. Aku ingin anakmu." Busari terperangah. "Tidak, jangan anakku, ambil aku saja." Ia menangis dan jatuh berlutut di hadapan makhluk itu. Namun Buto Ijo hanya tertawa lagi. "Kau sudah membuat perjanjian, aku yang menentukan." Pak Darto yang tidak tahan lagi berlari ke arah Buto Ijo dengan parang di tangannya. Namun sebelum ia sempat menyerang, makhluk itu hanya mengibaskan tangannya dan tubuh Pak Darto terpental ke dinding. Ia pingsan seketika. Dalam keputusasaan, Busari akhirnya berteriak, "Apapun yang kau mau, ambil apapun dariku, asal jangan anakku." Buto Ijo berhenti sejenak, lalu tersenyum licik. "Baiklah, jika kau bersedia menjadi pelayanku selamanya, aku akan membiarkan keluargamu hidup." Tanpa pikir panjang, Busari mengangguk. "Aku bersedia, aku akan melayani apapun yang kau inginkan. Hanya jangan ganggu keluargaku." Makhluk itu tertawa puas. Perjanjian baru telah dibuat. Dengan sekali tepukan tangannya, cahaya merah terang memenuhi ruangan. Ketika semuanya kembali normal, Buto Ijo sudah menghilang. Pak Darto terbangun, tetapi ia tidak menemukan Busari di dapur. Hanya ada cobek itu, bersih seperti baru, tanpa noda darah atau cairan hitam. Pak Darto memanggil-manggil istrinya, tetapi tidak ada jawaban. Busari telah pergi. Busari kini menjadi pelayan abadi Buto Ijo, meninggalkan keluarganya demi melindungi mereka. Namun, warung sambal itu tetap berdiri. Anehnya, sambal di warung itu tetap ramai, dan rasa sambalnya tetap sama, seolah-olah cobek itu masih digunakan.
Pak Darto tidak pernah tahu kemana istrinya pergi, tetapi ia selalu mendengar suara langkah berat setiap malam Jumat, seolah-olah Buto Ijo masih mengawasi. Setelah malam itu, warung sambelan Bu Sari tetap buka seperti biasa. Pak Darto, meskipun hancur oleh kehilangan istrinya, memutuskan untuk tetap melanjutkan usaha demi kelangsungan hidup anak-anak mereka. Ia percaya bahwa dengan doa dan usaha keras, semuanya akan kembali normal. Namun, ada sesuatu yang aneh dengan warung itu. Seiring waktu, hal-hal janggal mulai terjadi, membuat Pak Darto semakin yakin bahwa warung tersebut telah menjadi tempat terkutuk. Pelanggan warung sambelan tetap ramai, bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Namun, Pak Darto mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Di antara kerumunan pelanggan biasa, ada beberapa sosok yang tidak wajar. Mereka tidak pernah berbicara, hanya duduk di pojok warung, memesan sambal, dan makan dengan cara yang aneh. Menunduk tanpa menggunakan sendok atau tangan, seperti menjilati makanan langsung dari piring. Mereka juga selalu pergi tanpa membayar, menghilang begitu saja setelah selesai makan. Para pekerja warung merasa gelisah, tetapi tidak ada yang berani mengusir mereka. Salah seorang pekerja bahkan mengaku melihat salah satu dari sosok itu memiliki mata merah menyala ketika ia menatap ke arah dapur. Pak Darto mulai merasa bahwa kehadiran mereka ada hubungannya dengan cobek keramat yang dulu digunakan Bu Sari. Namun, ia terlalu takut untuk menghentikan operasional warung. Lagi pula, warung itu kini menjadi sumber penghidupan keluarganya. Pada malam Jumat, suara langkah berat kembali terdengar di sekitar rumah. Kali ini, suara itu lebih keras dan lebih lama dari sebelumnya. Pak Darto yang sudah terbiasa dengan suara itu mencoba mengabaikannya. Namun, malam itu berbeda. Suara itu tidak hanya berhenti di depan pintu, melainkan terdengar masuk ke dalam rumah. Pak Darto yang sedang duduk di ruang tamu mendadak merasa hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Saat ia menoleh, ia melihat bayangan besar berdiri di sudut ruangan. Mata merah menyala dari bayangan itu menatap langsung ke arahnya. Pak Darto tahu bahwa itu adalah Buto Ijo. Makhluk itu berbicara dengan suara berat yang menggema. Kau menikmati rezeki yang kuberikan, tetapi kau lupa satu hal. Kau tidak pernah memberiku penghormatan. Pak Darto yang ketakutan hanya bisa membisu. Makhluk itu mendekat lalu menunjuk ke arah dapur. Cobek itu adalah penghubung antara aku dan duniamu. Selama kau menggunakannya, aku akan selalu hadir. Tapi ingat, rezekimu tidak pernah gratis. Pada malam itu juga, Pak Darto bermimpi bertemu dengan Bu Sari. Dalam mimpinya, Bu Sari tampak berbeda. Wajahnya pucat dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Ia mengenakan kain putih lusuh dan tangannya memegang cobek yang dahulu ia gunakan. Sari, Pak Darto memanggil dengan suara lirih. Kenapa kau pergi? Apa yang sebenarnya terjadi? Bu Sari menatapnya dengan tatapan penuh rasa bersalah. Aku tidak punya pilihan, Ayah. Aku harus melindungi kalian. Tapi ingat, cobek itu harus dihentikan. Jika tidak, ia akan terus meminta. Pak Darto mendekati istrinya dalam mimpi itu. Bagaimana caranya? Apa yang harus aku lakukan? Bu Sari menjawab dengan suara gemetar. Hancurkan cobek itu. Tapi hati-hati, Buto Ijo tidak akan membiarkanmu begitu saja. Ia akan menuntut balas. Pak Darto terbangun dari mimpi dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Ia tahu apa yang harus dilakukan, tetapi ia juga sadar risikonya. Malam itu, setelah warung tutup, Pak Darto membawa cobek itu ke tengah ladang yang jauh dari desa. Ia membawa sebuah palu besar, berniat menghancurkan cobek tersebut seperti yang dikatakan Bu Sari dalam mimpinya. Namun, saat ia mengangkat palu untuk memukul cobek, suara geraman terdengar dari dalam cobek itu. Tidak! Suara berat Buto Ijo menggema di sekitarnya. Tiba-tiba, angin kencang berputar di sekitar ladang, membuat Pak Darto hampir terjatuh. Cobek itu bergetar, dan dari dalamnya keluar cairan hitam yang membentuk bayangan besar. Sosok Buto Ijo muncul, lebih besar dan lebih menyeramkan dari sebelumnya. Berani-beraninya kau mencoba menghancurkan perjanjianku, makhluk itu meraung. Pak Darto tidak mundur. Dengan sekuat tenaga, ia memukulkan palu ke cobek itu.
Suara keras terdengar dan cobek itu mulai retak. Makhluk itu berteriak marah, tubuhnya terlihat memudar perlahan. Dengan pukulan terakhir, cobek itu pecah menjadi serpihan dan buto ijo menghilang dalam raungan yang mengguncang malam. Setelah cobek itu hancur, warung sambelan Bu Sari berubah. Pelanggan mulai berkurang dan rasa sambalnya tidak lagi istimewa seperti dulu. Pak Darto merasa lega karena ancaman buto ijo telah hilang. Tetapi ia tahu bahwa harga dari penghancuran cobek itu adalah hilangnya semua keberuntungan mereka. Namun, malam-malamnya tidak pernah tenang. Setiap malam Jumat, ia masih mendengar langkah berat di sekitar rumah. Meski ia tidak lagi memiliki cobek keramat itu, ia merasa bahwa buto ijo masih mengawasinya, menunggu kesempatan untuk menuntut balas. Pak Darto kini hidup sederhana bersama anak-anaknya, jauh dari kemewahan yang pernah mereka rasakan. Namun ia tahu satu hal, keserakahan membawa kutukan. Pesugihan yang tampaknya menjanjikan kebahagiaan hanyalah jalan menuju kehancuran. Di sudut desa, warung sambelan itu masih berdiri, tetapi tidak ada yang tahu pasti apakah cobek itu benar-benar hilang. Beberapa orang percaya bahwa pecahan cobek keramat itu masih ada, tersembunyi di suatu tempat, menunggu seseorang yang cukup nekat untuk membangkitkan kembali kutukannya. Tamat.